Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reza Maulana, calon guru penggerak Angkatan 8 dari DKI Jakarta. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan demonstrasi kontekstual dari pemikiran Ki Hajar Dewantara, serta implementasinya di sekolah saya. Pemikiran filosofis pendidikan Ki Hajar Dewantara. Ki Hajar Dewantara berpendapat, pendidikan menciptakan ruang bagi murid untuk bertumbuh secara utuh agar mampu memuliakan dirinya dan orang lain, merdeka batin, dan menjadi mandiri merdeka lahir, dan kekuatan diri kodrat yang dimiliki, yang menuntun murid menjadi cakap mengatur hidup dengan tanpa terperintah oleh orang lain agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan baik sebagai manusia dan anggota masyarakat. Ada 3 pokok dasar pemikiran Ki Hajar Dewantara. Yang pertama adalah pembelajaran yang berpusat pada murid. Hal tersebut bermakna anak dapat memenuhi kebutuhannya dalam lingkungan pendidikan. Pembelajaran yang berpusat pada anak berusaha memenuhi seluruh aspek perkembangan anak. Pembelajaran dipusatkan pada kebutuhan, minat, bakat, serta potensi pada anak, sehingga anak merasa nyaman dan bahagia dalam pembelajarannya. Yang kedua, menurut Ki Hajar Dewantara, pendidik dapat menuntun segala kodrat anak, baik kodrat alam ataupun kodrat zaman, yang dimiliki oleh anak agar mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya. Kodrat alam berkaitan dengan sifat dan lingkungan di mana peserta didik berada, sedangkan kodrat zaman berkaitan dengan keterampilan yang diberikan pada anak agar mereka dapat hidup dan berkarya sesuai dengan perkembangan zaman. Selanjutnya, pokok pemikiran menurut Ki Hajar Dewantara adalah trilogi pendidikan. Kita sebagai pendidik sudah tidak asing dan mendengar semboyan Ing Arso Sung Tulodo, Ing Madya Mangunkarsa, Tutpuri Handayani. Ing Arso Sung Tulodo dimaknai pendidik di depan memberi teladan. Di sini, peranan guru sangatlah besar dalam memberi contoh pada peserta didik. Ing Madya Mangunkarsa, pendidik berada di tengah membangun keinginan. Dalam hal ini, pemberian motivasi sebagai guru sehingga dapat menjadi teman dan tempat untuk tumbuh kembangnya peserta didik. Lalu, Tutpuri Handayani, dari belakang memberikan dorongan. Di sini dimaknai bahwa guru harus selalu memotivasi peserta didik dalam mengembangkan minat dan bakatnya sesuai potensi yang dimilikinya. Kemudian implementasi di sekolah saya berdasarkan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Pendidik mendukung peserta didik sesuai dengan minat dan bakatnya yang dimiliki peserta didik, dapat melalui bimbingan yang berkelanjutan atau kegiatan ekstrakurikuler di sekolah. Untuk mendukung itu semua, sekolah sudah mengaplikasikannya dengan pembiasaan-pembiasaan di sekolah setiap harinya. Contoh kegiatan di hari Senin adalah upacara bendera, dan sebelum awal pembelajaran dimulai, seluruh warga sekolah wajib menyanyikan lagu Indonesia Raya bersama-sama. Kemudian, pada hari Selasa, pembiasaannya adalah pentas seni. Di sini, peserta didik dibebaskan untuk menampilkan minat dan bakatnya untuk dilihat oleh seluruh warga SMP 264 Jakarta. Kemudian, di hari Rabu adalah kegiatan kepramukaan yang wajib diikuti oleh peserta didik. Kemudian, yang keempat adalah pada hari Kamis, pembiasaannya adalah senam bersama seluruh warga sekolah. Ya, dan yang terakhir adalah pada hari Jumat, pembiasaannya adalah pengajian, kemudian sambil mendengarkan ceramah dengan menggunakan pakaian adat Betawi, yaitu baju encim dan sadaria. Yang selanjutnya adalah tantangan di lingkungan sekolah. 1. Sebagai pendidik, kita harus mengikuti perkembangan zaman dan teknologi. Jangan sampai kita kalah dalam perkembangan zaman dan teknologi oleh peserta didik kita. Tentang update-update terbaru, aplikasi-aplikasi yang memudahkan kita dalam melakukan proses pembelajaran. 2. Kurangnya pemahaman orang tua bahwa penanaman budi pekerti yang utama adalah dari lingkungan keluarga, terlebih dahulu, bukan hanya dari sekolah saja. Yang ketiga, prestasi anak masih dilihat dari nilai akhir, tanpa mengenali bakat dan potensi anaknya di bidang non-akademik. Kemudian, solusi yang harus dilakukan adalah 1. Pendidik senantiasa mengembangkan dirinya melalui kegiatan pengembangan diri seperti mengikuti pelatihan-pelatihan pengembangan diri baik daring maupun luring, bertukar pikiran dengan sesama rekan guru,
dan selalu update berita terbaru dalam dunia pendidikan. Yang kedua, melakukan koordinasi dengan orang tua murid tentang program-program yang akan dilaksanakan di sekolah, bertukar pikiran tentang perkembangan anaknya. Yang ketiga, semua warga sekolah sepakat bahwa pendidikan anak sekarang harus memerdekakan anak dalam belajar, sehingga dapat berkembang secara maksimal potensi dirinya yang dapat berguna bagi diri, pribadi, dan masyarakat. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.